Ini adalah kisah tentang hukum, bukan hukum yang tertulis di buku-buku modern, melainkan hukum besi yang menjerit dari masa lalu Nusantara, dari sebuah negeri yang saking tegasnya, bahkan Kaisar Tiongkok pun mencatatnya dalam ketakutan. Kita kembali ke abad ke-7, ke pantai utara Jawa, tempat berdirinya kerajaan Sima yang kita kenal dengan nama Kalingga. Di sana, berkuasa seorang wanita yang namanya akan dikenang bukan karena kemewahan, melainkan karena ketegasan yang mematikan. Maharani Shima. Maharani Shima naik takhta pada tahun 674 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Sima bukan hanya kaya raya dengan emas, perak, dan gading, tetapi juga sangat teratur. Masyarakatnya mengenal aksara, astronomi, dan menggunakan jam matahari. Namun, yang paling mengerikan dan menakjubkan dari Sima adalah penegakan hukumnya. Tidak ada seorang pun yang kebal dari keadilan, tidak peduli sekaya atau sedekat apapun dengan kekuasaan. Untuk membuktikan ketegasan hukum ini, sebuah ujian dilancarkan. Seorang penguasa dasi atau bangsa Arab yang ingin menguji kekuatan dan mungkin menyerang kerajaan, sengaja meletakkan sebuah kantong berisi emas di perbatasan Sima. Sebuah jebakan yang menunggu untuk disentuh. Selama berhari-hari, kantong emas itu tergeletak di sana. Tak tersentuh, tidak ada satupun warga jelata yang berani mengambilnya karena mereka tahu konsekuensinya. Tapi kemudian, tragedi itu terjadi bukan dari tangan rakyat biasa, melainkan dari pewaris takhta itu sendiri. Putra mahkota, anak kandung sang ratu, melewati perbatasan itu dan kakinya, entah sengaja atau tidak, melangkahi kantong emas tersebut. Ia telah melanggar hukum. Ketika kasus ini dibawa ke hadapan Maharani Shima, vonisnya mutlak dan tanpa ampun, hukuman mati. Para menteri berlutut, memohon pengampunan, mencoba bernegosiasi. Mereka tahu, jika sang ratu menjalankan vonisnya, itu akan menjadi noda darah yang tak terhapuskan pada garis keturunan kerajaan. Setelah perdebatan panjang, dan demi memberi contoh tanpa menghancurkan seluruh garis suksesi, Shima mengumumkan vonis akhir yang sama dinginnya. Potong ibu jari. Bagian tubuh yang menyentuh harta yang bukan miliknya harus disingkirkan sebagai ganti nyawanya. Inilah jejak tertua penegakan hukum yang kita miliki di Nusantara. Sebuah ketegasan yang membuat dinasti Tang dari Tiongkok mencatat dengan pujian bahwa di tanah Jawa, barang yang jatuh di jalan tak akan ada yang berani mengambilnya. Hukum Shima menembus batas, menciptakan rasa gentar yang memastikan ketertiban total. Kisah ini begitu menggema hingga menjadi legenda abadi tentang keadilan yang tidak pandang bulu. Tetapi siapakah sebenarnya kerajaan Sima ini? Catatan dinasti Tang menyebutnya Houling atau Heling, sebuah istilah yang belakangan kita kenal sebagai Kalingga. Namun, para utusan Tiongkok sendiri mengakui bahwa ada kemungkinan kekeliruan. Istilah Kalingga bisa jadi adalah nama generik yang mereka berikan untuk berbagai kerajaan di Jawa yang didominasi oleh pengaruh imigran dari Kalingga, India. Nama sejatinya, setelah utusan Tiongkok datang langsung ke jantung kerajaan itu, mereka sebut sebagai Japoyang, kita kenal sebagai Jawa. Jadi, kerajaan Sima adalah kerajaan Jawa. Kekuatan Shima ternyata jauh lebih besar dari yang kita duga. Catatan kuno mengungkap bahwa kerajaan Sima dikelilingi oleh 28 negara kecil yang mengakui kekuasaannya. Ini menjadikan Sima sebagai mandala tertua yang tercatat di Nusantara, jauh sebelum Sanjaya muncul dengan konsep cakra mandalanya. Kekuasaan Shima adalah sebuah cengkeraman hegemonik yang luas, sebuah imperium yang mendahului Majapahit dalam konsep geopolitik dan pengaruh di kawasan.
Dan disinilah fakta paling menggemparkan muncul, yang mungkin mengubah cara pandang kita tentang sejarah politik Indonesia. Catatan Tiongkok menulis, pada tahun 674 Masehi, penduduk negeri ini mengangkat seorang wanita bernama Shima menjadi ratu mereka. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya luar biasa. Maharani Shima bukan mewarisi tahta secara otomatis. Ia dipilih, ia diangkat oleh rakyatnya sendiri. Ini adalah catatan tertua mengenai sistem pemilihan dan demokrasi di kepulauan ini. Sebuah fakta yang mendahului lahirnya Amerika Serikat hingga 1000 tahun lamanya. Di bawah bayangan hukum besi dan hukuman pemotongan jari, tersembunyi bani-bani kedaulatan rakyat yang begitu kuno. Karajan Saima atau Kolingga adalah warisan yang jauh lebih dalam dan menakutkan dari yang kita bayangkan. Sebuah negeri di mana ketegasan hukum adalah nafas, dan di mana seorang ratu yang diangkat oleh kehendak rakyat tidak gentar menumpahkan darah keluarganya sendiri demi menjaga kedaulatan dan keadilannya. Ini bukan sekadar cerita dongeng, melainkan sebuah cermin dari masa lalu yang menunjukkan betapa tingginya peradaban, hukum dan politik yang pernah ada di tanah ini. Kisah Ratu Shima mengajarkan kita bahwa keadilan sejati tidak mengenal keluarga atau status. Ia adalah penguasa yang dipilih oleh rakyatnya untuk menegakkan aturan, dan ia melakukannya tanpa kompromi. Bahkan, jika itu berarti mengorbankan putranya sendiri. Warisannya bukanlah emas atau istana megah, melainkan sebuah prinsip yang abadi. Hukum adalah yang tertinggi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah luar biasa dari Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.